Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat di mana saja berada, dakwah kita telah berlangsung lama, terutama di bumi kita Indonesia, tanah air tercinta ini. Namun kita merasakan hasilnya belum semaksimal yang semestinya. Di manakah salah dan silapnya? Saudarakin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut ilmu saya yang tidak seberapa dan pengetahuan saya yang terbatas, saya melihat perlunya kita kembali melirik dan melihat perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang pembacaan saya dan analisa yang saya lakukan terhadap dakwah Rasulullah dan para sahabat, dakwah mereka mengandungi 3 unsur yang menjadi hal dan elemen penting dalam dakwah mereka. Pertama, dalam dakwah Rasulullah ada yang kita sebut dengan nama islah, sebagaimana yang Allah firmankan, in uridu illal islah. Saya tidak menginginkan apa-apa kecuali perbaikan, reformasi, koreksi. Apakah yang diperbaiki? Memperbaiki yang sudah baik menjadi lebih baik, dan yang belum baik menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang ceramah berlalu panjang, mengambil waktu yang panjang, berulang-ulang kali. Tapi setelah kita amati, terkadang pada ceramah kita tidak ada koreksinya, tidak ada perbaikannya. Apa yang diperbaiki? Baik dalam kehidupan beribadah, baik dalam kehidupan keluarga, cara berpikir, akhlak, perilaku, tindak, bahkan politik kehidupan semasa pun tidak ada koreksinya. Hanya sekedar cerita panjang tanpa ujung dan pangkal. Maka dakwah baru disebut dakwah apabila ada islah, ada perbaikan, ada koreksi yang diharapkan, yang menjadikan masyarakat ini menjadi lebih baik dan seperti yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar, karena yang terbaik sekalipun masih bisa ditingkatkan. Elemen kedua dalam dakwah itu harus ada namanya pencerdasan, raf'u mustawa al-fikr. Panjang pun ceramahnya, panjang pengajiannya, jika tidak mengajak orang berpikir, tidak mencerdaskan, maka dakwah tadi tidak berkesan. Karena Rasulullah SAW dalam banyak dakwahnya mengajak orang untuk menjadi cerdas dan berpikir. Contoh, dalam satu keadaan, seorang datang kepada Rasulullah bertanya tentang ibunya yang telah wafat, tapi dia bernazar haji. Lalu sang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku hajikan akan dia?" Rasulullah tidak menjawab iya atau tidak, tapi Rasulullah mengajak yang bertanya untuk berpikir dan umat-umat lainnya supaya tercerdaskan. Rasulullah berkata, "Bagaimana pandanganmu kalau ibumu ada hutang, kamu bayar tidak?" Dia menjawab, "Iya ya Rasulullah." Maka hutang kepada Allah lebih patut untuk dilunaskan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an banyak sekali unsur-unsur ayat dan secara khusus mengajak kita untuk berpikir. Inna fi dzalika laayatin liulin nuha, untuk orang-orang yang berpikir. Apalagi ada lagi dalam beberapa banyak sekali ayat, afala yatadabbarunal Qur'an, tidakkah mereka menganalisa, memikirkan, bertadabbur dengan ayat-ayat Al-Quran untuk memahami. Allah juga menyebutkan afala yang zuruna ilal ibli kaifa khuliqat, apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana dia diciptakan. Unta itu tahan untuk cuaca panas, untuk cuaca yang dingin. Itu ada satu rahasia kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk manusia berpikir. Hari ini saudaraku, karena kita kurang berpikir, banyak manusia yang merasa kurang dalam kelebihan, dan ada pula yang merasa lebih dalam kekurangan.
tidak sholat bertahun-tahun, dia merasa tidak apa-apa. Ada yang diberikan nikmat masih merasa kurang. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah itu mesti mengajak kita berpikir, kalau kita berasal dari tanah, sekarang hidup di atas tanah, dan nantinya kembali ke dalam tanah, kita pasti lebih lama di dalam tanah daripada di atas tanah. Maka janganlah kesempatan yang seketika ini membuat kita lupa bahwa kita berasal dari tidak ada, lalu menjadi ada seketika, lalu tiada selama-lamanya. Elemen yang ketiga dari dakwah itu ada hikmah. Hikmah itu adalah filsafat hidup. Gunanya menghaluskan hati, menghaluskan budi, dan menajamkan perasaan. Hari ini kita kehilangan hikmah. Padahal Allah menyebut yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang dia kehendaki, siapa yang dia berikan maka telah diberikan hal-hal yang besar. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Setiap nabi itu diutus untuk mengajarkan kitab dan mengajarkan hikmah. Hikmah inilah yang hilang. Kita dulu waktu kecil sering mendengar, runduk-runduklah padi, makin tunduk makin berisi. Tidaklah pisang berbuah dua kali, janganlah sudu lebih besar daripada mangkuk. Semuanya itu menjadikan kita halus, tajam perasaan kita, mengerti apa yang orang rasakan. Biasanya pelangi datang setelah hujan, mengajarkan kita bahwa setelah musibah akan datang kebahagiaan dan kenikmatan. Hari ini itulah yang tidak kita dengar, karena semuanya cenderung untuk menjadi kasar, kasar hati, kasar pendengaran, akhirnya hidup dalam idealistik dan karena jauh dari sentuhan dakwah yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.